Enggak kenalan dulu. Kenalan. Semuanya kan kalian dulu pertama gimana? Aku ya moderator. Lu ini belum dulu kok. Biar kan mas Marta tutup gitu loh. Baru sini sini kita. Baru tuh kalau itu gelap sakit gelap. Gelap kok gelap banget sih. Coba cek. Oh, udah deh aku sini. Kita harus di depan. Udah cepat. Cepat tanya dia. Mulai ya. Udah mulai kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok cewek kelas C akan mempresentasikan hasil proyek kami. Perkenalkan sebelumnya, saya Mutiara Aulia Salsabila dengan NIM 2022 0140 126. Selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah, NIM 2022 0140 113. Perkenalkan saya Adira Yuswarda dengan NIM 2022 0140 145. Perkenalkan nama saya Dewi Kuldi Utami dengan NIM 2022 014 013 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang indeks HTML. Ini tuh di halaman pertama ya. Ini halaman pertama tuh ada flag blocking dan di sini tuh untuk memanggil CSS-nya. Di sini saya menggunakan CSS internal. Lalu di sini untuk memasukkan di kelas overlay untuk memasukkan video dan di kelas kontainernya untuk memasukkan judul di dalam halaman pertama itu. Lalu di sini ada halaman login dan halaman user login dan admin login. Selanjutnya di sini ada untuk halaman loginnya. Di kelas kontainernya ada untuk memasukkan password dan username. Dan di sini ada untuk memanggil JavaScript. Lalu saya akan memperlihatkan. Oh, enggak ya. Seperti ini. Dan ini user loginnya. Oh, ini. Ini. Oh. Gedenya mana? Ini. Dan di sini halaman login awalnya. Dan di sini tadi user untuk user loginnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adminnya. Yang pertama itu masuk ke dashboard. Di sini kita menggunakan eksternal CSS dan internal. Dan ini adalah link untuk masuk ke halaman flight, payment, dan support. Masuk ke halaman flight, yang pertama itu kita menggunakan eksternal CSS dan internal. Kemudian itu menggunakan JavaScript untuk menambahkan detail flag-nya dan menggunakan get elementary by ID. Terus menggunakan fungsi untuk menghapus flag-nya. Kemudian masuk ke halaman payment menggunakan CSS eksternal dan internal. Nah, terus ini adalah kode untuk payment-nya. Ada payment ID, status, dan amount. Di sini menggunakan button delete dan menggunakan fungsi JavaScript untuk menambahkan payment. Selanjutnya menggunakan JavaScript untuk membuat payment terbaru dan menggunakan fungsi delete payment. Kemudian masuk ke halaman support. Ini untuk nge-track pesawatnya menggunakan style CSS.
eksternal dan internal. Kemudian menggunakan fungsi JavaScript internal. Lalu ini adalah halaman loginnya menggunakan CSS internal dan eksternal. Di sini menggunakan fungsi untuk login admin dan menggunakan eksternal JavaScript. Ini menggunakan link untuk eksternal JavaScript-nya. Untuk admin tadi webnya itu seperti admin itu tadi berarti pertama kita login dulu, username-nya admin, password-nya admin. Ini itu ada menu manage flight, manage payments, dan customer support. Yang pertama manage files ini flight. Ini di sini kita bisa memilih flight number, keberangkatan, sama destination. Terus ini ada tanggal keberangkatannya. Ini ada price-nya. Jadi bisa add flight. Bisa delete juga di sini. Terus menu selanjutnya itu ada manage payment. Di sini itu ada form buat menambahkan payment, ada payment ID, amount, dan status. Selanjutnya itu ada customer support. Ini tuh pesan-pesan dari pembeli tiket. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk user. Yang pertama ini itu ada user dashboard HTML. Ini tuh pakai CSS eksternal. Ini untuk menghubunginnya pakai ini. Di sini ada kelas view ticket dan track booking. Contohnya kayak gini. Nih, user dashboardnya. Selanjutnya itu ada details HTML. Nah, yang ini tuh memakai CSS internal. Di sini ada kelas container. Kontainernya itu isinya itu pembelian tiket pesawat, ada kelas tanggal juga, terus ada kelas checkbox, terus di sini tuh ada JavaScript, fungsinya itu validasi from. Di sini tuh memakai percabangan. Ada juga function get price by ticket type. Dah, untuk contohnya itu di tiket, terus select di details. Kita bisa isi, terus dicentang. Dah. Habis itu ada index HTML. Ini tuh CSS-nya itu pakai CSS eksternal. Di sini ada kelas kontainer, ada pilihan tiket dan track booking. Kurang lebih sama kayak dashboard ya.
Selanjutnya itu ada payment TML, itu pakai CSS internal. Internal ini tuh di dalamnya ada kelas payment container, ada JavaScript juga. JavaScript itu JavaScript get element by ID. Contohnya itu kayak gini. Harus kita isi dulu. Ini payment detailsnya. Habis itu udah, habis itu udah. Selanjutnya akan dijelasin oleh teman saya, Dewi Hulbi. Sampai mana dia? Sebagai selanjutnya itu ada tiket HTML. Tiket HTML ini kita stylingnya tuh pakai CSS eksternal sama CSS internal. Terus di tiket HTML ini isinya itu eh, kayak tentang tentang tabel art art tentang tiket yang bisa dipesan. Terus di sini juga ada JavaScript untuk bisa langsung navigasi ke halaman detail setelah memilih tiket yang ingin dipesan. Contohnya seperti ini. Di tiket HTML, ketika kita ingin memilih tiket yang akan dipesan, maka JavaScript akan langsung menampilkan halaman detailsnya untuk mengisi details penumpang. Lalu di tracking, lalu ada tracking HTML. Ini juga menggunakan styling dari CSS eksternal dan internal. Di tracking HTML ini kita juga menggunakan JavaScript di sininya untuk membuat status keberangkatannya setelah kalau mau dicek trackingnya. Itu isi dari tracking HTML-nya itu ada tabel tabel tentang booking ID, flight number, departure date, departure time, sama status. Mana? Di tracking box itu ada tabel yang berisi booking ID dan lain-lain. Ketika kita mau mencari booking ID kita, nanti akan muncul status booking ID kita. Dan script JS di sini itu untuk memanggil JS yang ini. Setelah mengisi tracking, kita langsung bisa ke user atau admin dashboard HTML. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.